Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye bye, assalamualaikum. Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Oji-chan kali ini tumben banget ya, ini mukanya deket banget ya. Biasanya agak jauh ya. Jadi Oji-chan hari ini pengen cerita terkait dulu waktu Oji-chan sekolah bahasa di Jepang. Bagi kalian mungkin pengen tahu sedikit informasi gimana sih sekolah Jepang seperti itu. Oji-chan akan sedikit bercerita di sini. Jadi Oji-chan itu sebenarnya pengen ke Jepang awalnya dengan beasiswa, pengennya ya, tapi apalah daya gitu, otak ini tidak mampu ikutan beasiswa tapi gagal terus. Ikut lomba kayak Bung Kasai dulu, pas di lomba ke regional kalah. Kalau nggak salah dulu tuh juara di kampusnya tuh juara 3 pas yang Sakubung dulu kalau nggak salah, terus dikirim ke yang di Unpad gitu, dilombain dan di sana kalah. Itu tingkat berapa ya, tingkat 1 kalau nggak salah ya. Terus nah ya selama bertahun-tahun Oji-chan tetap itu ada keinginan untuk belajar di Jepang. Sebenarnya pengen yang S2 dan kayak gitu, karena Oji-chan meskipun nggak pinter ya, kalau menurut Oji-chan itu seneng banget gitu untuk kayak misalnya belajar yang kayak gitu, karena mungkin Oji-chan istilahnya seneng usaha kali ya, misalnya melakukan sesuatu hal gitu. Oh, Oji-chan melakukan I do the best in this field gitu, mungkin seperti itu. Dan Oji-chan nunggu dari kuliah sampai kurang lebih, sebenarnya keinginan ke Jepang dari SMA sih, pas kelas 3 ya, sampai Oji-chan nganggur setahun, terus kuliah. Setelah kuliah, kerja, dan lain-lain masih belum ada kesempatan. Dan akhirnya kesempatan itu datang ketika, kalau nggak salah tuh, ya sekian tahun lamanya gitu, baru Oji-chan dapat kesempatan ke Jepang. Dan kesempatan itu juga sebenarnya bukan karena kesempatan beasiswa, tapi karena kesempatan Oji-chan ya sekolah bahasa. Ya, sekolah bahasa itu bayar, jadi ya mohon maaf gitu. Oji-chan karena bodoh jadi harus bayar. Kalau yang pinter akan dibayarin ya. Nah, Oji-chan datang ke sana berharap ketika Oji-chan sekolah bahasa di Jepang, Oji-chan bisa melanjutkan nanti S2 di Jepang. Tapi ternyata Oji-chan tidak bisa, karena pas terakhir Oji-chan pas yang mau lanjut itu, mungkin dari kemampuan Oji-chan juga kurang memenuhi standar. Terus juga memang dari keluarga kali ya, waktu itu beberapa keluarga itu meninggal dunia waktu Oji-chan di Jepang. Dan Oji-chan deket banget dengan nenek ya, dan ketika nggak ada kabar Oji-chan tuh yang khawatir banget, takut terjadi sesuatu. Akhirnya Oji-chan putuskan sudah deh, soalnya gini, ketika Oji-chan nanya ke kakak kayak gitu, oh ada, sehat kok, enggak katanya, dia lagi di sini, dari sini. Kok tumben? Biasanya kan kalau misalnya di telepon itu dia juga ngomong gitu ya, meskipun dia agak istilahnya budeg gitu ya, nggak begitu kedengar, tapi Oji-chan ketika dengar suara nenek Oji-chan gitu seneng gitu. Tapi waktu itu yang kok selalu kayaknya ditutup-tutupin, jadi Oji-chan tuh ragu dan takut gitu ya. Akhirnya Oji-chan pulang gitu, nggak jadi yang udah Oji-chan persiapkan waktu di Jepang untuk lanjut ke S2 ya tidak bisa, dan di Jepang hanya 2 tahun. Nah, di Oji-chan di Jepang itu bukan kuliah, hanya sekolah bahasa. Jadi sekolah bahasa itu seperti apa? Mungkin kalau di Indonesia mirip dengan kursus seperti itu. Jadi kursusnya sehari itu 3 jam ya. Jadi sekolahnya itu kalau yang Oji-chan ya tergantung orangnya sih. Cuma kalau Oji-chan memang belajarnya itu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, sisanya ngapain? Sisanya buat istirahat, bekerja, jalan-jalan, dan lain-lain. Tapi banyak hal yang menurut Oji-chan tidak sesuai dengan perkiraan Oji-chan. Kenapa seperti itu? Ya, Oji-chan berharapnya adalah belajar, kerja, istirahat kayak gitu. Dan ternyata enggak. Oji-chan sebagian besar di sana akhirnya cuma bekerja. Dan uang itu digunakan untuk sekolah, bayar sekolah. Dan Oji-chan capek banget karena Oji-chan juga harus ngumpulin, karena kebetulan memang Oji-chan ke Jepang itu bukan duit dari Oji-chan sendiri. Oji-chan juga minjem dari keluarga gitu, sekitar ya setengahnya seperti itu. Jadi Oji-chan harus mengembalikan uang tersebut. Ya, mungkin bagi teman-teman yang lain yang dapat beasiswa itu lebih enak ya, atau dari orang tuanya disupport 100% gitu, dan mereka nggak perlu ngebalikin, mungkin enak. Oji-chan karena disuruh, istilahnya bukan disuruh ya, karena Oji-chan minjem pastinya harus dibalikin lagi gitu. Jadi ya agak susah gitu, cerai banget ya. Oji-chan di Jepang kurang lebih 2 tahun sekolah bahasa. Niatnya sih awalnya cuma 1,5 tahun, cuma akhirnya jadinya 2 tahun.
Ujang di sana sekolah itu dari jam 9 itu kita belajar banyak hal, sebenarnya sama dengan waktu Ojicang kuliah dulu, cuma memang lingkungannya saja yang lebih mendukung itu, dari gurunya orang Jepang, ada yang orang Cina juga, terus juga ya yang pasti menurut Ojicang hampir mirip dengan ketika Ojicang kuliah dulu waktu di UPI Bandung, cuma memang yang ini menurut Ojicang lebih bagus gitu, dalam artian lebih bagus tuh gini, karena kan dia udah integrated gitu kan ya, kita ke kanan kiri itu pasti bahasa Jepang, berbeda dengan kuliah dulu waktu Ojicang di UPI di Bandung, ketika di kelas kan bahasa Jepang, tapi ketika keluar kan udah nggak ada lagi, dan belajarnya juga di waktu di Indonesia bukan hanya bahasa Jepang saja gitu, ada bahasa-bahasa lain, ada pelajaran lain juga, tapi kalau misalnya di Jepang itu benar-benar pure 3 jam itu yang selama 1 minggu itu benar-benar yang bahasa Jepang sekali, dan tugas juga udah cukup banyak juga di situ meskipun 3 jam ya. Ojicang sangat nyaman sekali dan Ojicang ngerasain banyak perbedaan ketika Ojicang sekolah bahasa di Jepang. Kenapa seperti itu? Karena Ojicang ngerasa dulu itu Ojicang suka mencoba ya, tapi memang tidak pede, dalam artian tidak suka mencoba tuh pasti salah gitu. Kebetulan teman-temannya ya yang bagus juga ada ya, yang ngoreksi jadi benerin ada juga yang ngetawain, itu juga ya wajar lah gitu. Nah cuma kalau di Jepang bener-bener yang istilahnya orang Jepang itu support banget ke kita ya, dan di sana pun Ojicang ada 2 guru yang menurut Ojicang tuh keren banget. Satu adalah Taimi Sensei, itu sebenarnya dia tuh dibilang kesel, ngeselin banget dia itu, jujur dia tuh bikin kesel banget, tapi bener-bener yang Ojicang adanya Taimi Sensei itu bener-bener bersyukur sekali ya, dengan kecerewatannya dia, dengan istilahnya keanehan dia gitu. Itu Taimi Sensei tuh menurut Ojicang tuh keren banget ya kalau menurut Ojicang, makanya Ojicang selalu bersyukur kepada Taimi Sensei. Nih liatin, dudut, ini sering banget dari hari ini, datut ini, semoga hal baik ya, ini dari pagi nih, Ojicang nggak tahu ya. Jadi kurang lebih Ojicang berterima kasih terhadap Taimi Sensei, dan satu guru lagi yang Ojicang sangat sukai adalah Murayama Sensei. Cuma pas Ojicang setahun terakhir atau pas 6 bulan terakhir itu Murayama Sensei mengundurkan diri dan dia pindah ke sekolah lainnya gitu. Dan Ojicang di sana mendapatkan guru-guru yang bagus ya, menurut Ojicang banyak guru-guru yang keren gitu, yang dari Cina juga ada ya. Pokoknya seneng banget ya Ojicang belajar dari jam 9 sampai jam 12. Terus sisanya gimana? Nah sisanya Ojicang otomatis bekerja di salah satu tempat baito ya, banyak macam-macam baitonya. Nah untuk ini sendiri apa namanya, belajar bahasa Jepang sendiri, Ojicang menggunakan ada yang Somatome, ada yang Nihongo, Minano Nihongo. Terus ada apa lagi? Kanzen Masta juga dipakai ya. Jadi macam-macam di sana Ojicang pakai bukunya itu. Terus terkait bayarannya berapa Ojicang? Untuk bayaran sendiri Ojicang sebenarnya macam-macam ya. Cuma yang Ojicang rasain itu adalah kurang lebih bayar setiap bulan itu sekitar 8 mang. Ya, 8 mang itu berarti kurang lebih sekitar 8 jutaan ya. Sebenarnya mungkin nggak segitu juga sih. Cuma memang Ojicang karena kebetulan waktu itu sekolah itu memperbolehkan Ojicang untuk mencicil, jadi alhamdulillah Ojicang dapat kesempatan itu. Jadi Ojicang bisa dicicil ya, kalau nggak salah sih per 6 bulan itu sekitar berapa ya, 30 kayaknya per bulan itu, per 6 bulan itu sekitar 30 mangan kayaknya. Per 6 bulan itu 30 mangan, cuma memang kan harus dibayarnya 4 bulan gitu, jadi kurang lebih Ojicang bayarnya istilahnya dibikin 88 kayak gitu ya per bulannya. Dan kita free dapat buku berbagai macam hal. Cuma memang waktu itu untuk bayaran sebenarnya Ojicang nggak ada masalah ya, meskipun Ojicang nggak banyak duit, Ojicang usahain selalu ada untuk sekolah. Tapi yang Ojicang kurang serga adalah terkait dengan sekolahnya. Ojicang dulu waktu itu sekolah bahasa Jepangnya berada di daerah Maebashi, Gunma. Gunma itu ya Gunmakeng, ada di daerah tengahnya Jepang. Katanya sih bilang the heart of Japan ya untuk Gunma itu. Dan Ojicang jujur gitu waktu itu nggak begitu bangga banget dengan sekolah Ojicang. Kenapa? Karena waktu itu Ojicang dikasih selebaran salah satu sekolah yang kayaknya bagus banget, yang tertua gitu ya. Tempatnya juga asik. Ojicang berharap nanti banyak temen dari luar
negeri juga, nanti bisa kenal banyak, bisa banyak latihan. Tapi ketika pas di sana, justru Oji-chan digabungin dengan orang Indonesia. Jadi hampir sekitar 95% itu bener-bener yang orang Indonesia semuanya. Iya, Indonesia semuanya. Satu kelas memang ada sih, ada orang asing, ada ya satu dua orang itu ada orang asing. Tapi tadi balik lagi kan 95% gitu. Jadi semuanya itu bener-bener yang hampir orang Indonesia semua. Dan bangunannya itu dulu bangunannya tidak sesuai dengan yang dikasih di pamfletnya. Waktu di pamflet itu bentuknya kurang lebih ya bangunan beton kayak gitu. Dan ketika Ojang datang ke sekolah, tahu nggak apa? Ojang nggak ngerti ya itu penipuan atau enggak. Cuma kalau menurut aku, ya menurut Ojang itu bukan penipuan sih. Cuma memang mungkin karena bangunan yang utamanya itu udah penuh, makanya dipindahin ya di bangunan yang baru. Dan kebetulan Ojang dapat bangunan yang jelek. Kenapa Ojang bilang bangunan jelek? Karena ketika datang ke situ, di depan sekolahnya itu bener-bener yang kayak, mohon maaf, kalian bisa lihat kan di pinggir-pinggir jalan yang kayak rumah-rumah yang ada rongsokan-rongsokan kayak gitu, ya kan ada kan, ya di pinggir-pinggir jalan itu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi depan rumahnya tuh banyak rongsokan. Ojang harus borantia ke mereka. Jadi dibenerin si ininya apa namanya ya rongsokan ada yang kayu, meja yang nggak bisa dipakai lagi itu masih ada di situ berserakan. Dan Ojang sebagai volunteer ya di situ bersihin sejam atau 2 jam itu diberesin semuanya, diangkutin ke mobil, terus mobilnya nggak tahu diangkut kemana itu atau disapuin, terus ya yang daun-daunnya itu istilahnya diberesin, terus kursi-kursi meja itu dilapin semuanya. Itu adalah borantia Oji-chan agar pas bayar apatonya itu lebih murah, karena apatonya waktu itu kita dalam waktu 6 bulan pertama ya kalau nggak salah itu 6 bulan pertama itu kita harus menyelesaikan 30 jam ini apa namanya 30 jam borantia. Dan Ojang karena waktu itu sibuk dengan kerjaan, jadi Ojang ada bayaran juga sekitar 2 atau 3 emang gitu ya, 3 jutaan ke pihak sekolah ya, karena Ojang tidak bisa menepati, karena Ojang waktu itu ya kebetulan banyak kerja sih ya seperti itu dan banyak main juga. Balik lagi ke sekolah, jadi Ojang sekolahnya tuh nggak begitu bagus. Waktu itu Ojang dapat kursi, kalian ngebayangin nggak yang Laskar Pelangi seperti itu? Nah Ojang kurang lebih kelasnya seperti itu, jadi kertas kelasnya itu meja yang udah usang banget. Sebenarnya Ojang nggak harus yang bagus atau apa sih, cuma image-nya tuh kenapa Ojang ketika pas sekolah di situ gitu dikasih pamflet yang bagus gitu sekolahnya. Kalau dari awal dikasih tahu sekolahnya nggak begitu bagus kayak gini-gini, Ojang akan mikirin dulu gitu. Tapi ketika waktu itu Ojang kayak ngerasa dibohongin gitu, makanya Ojang kecewa banget waktu itu. Dan ketika musim dingin Ojang nyampe di sana itu kan bulan Oktober ya kalau nggak salah, itu kan udah mulai aki, udah mulai musim gugur, itu dingin sampai musim dingin itu benar-benar ada salju. Tahu nggak tempat Ojang itu ada bolongan yang gede banget, istilahnya kalau ada misalnya setan ngintip kayak gitu itu bisa gitu kepalanya masuk situ. Dan bayangin ketika musim dingin itu tidak ada dambo, tidak ada penghangat, kan otomatis kan pada masuk semua gitu ke situ, dingin banget. Dah kan tinggal pakai ini doang, baju jaket yang tebel itu tetap aja di Indonesia itu kamu berapa 25-30 derajat kan, tiba-tiba ke Jepang ke sana itu minus, drop banget untuk yang jangankan minus, udah yang sekitar 10 derajatan aja udah dingin banget gitu, apalagi ini yang minus-minusan itu udah pasti kan, pasti dingin gitu. Dan Ojang misalnya bener-bener yang dingin banget, dan tahu sendiri kan kalau dingin itu kan pengennya kayak tidur aja. Dan saya bener-bener Ojang ngantuk banget, udah mah capek baito di kelas, bener-bener yang tidur yang kayak gitu, yang ya dimarahin tetep ya sama gurunya gitu. Cuma udah mau gimana lagi ya, bener-bener yang nggak bisa ditahan banget, udah mah dingin. Terus kita ya kurang lebih komplain ke istilahnya ke mereka gitu, ke gurunya. Selalu tiap ada guru datang kita komplain lagi. Kenapa komplain seperti itu? Ya balik lagi tadi gitu, kita kedinginan di situ, nggak ada dambo, nggak ada penghangat. Dan akhirnya dikasih penghangat. Itu penghangatnya adalah penghangat zaman dulu, bukan yang yakong ataupun dambo yang jadi gini. AC, bayangkan AC itu kan kalau di Indonesia kan dingin tuh. Nah kalau di Jepang itu bisa 2, ada yang panas dan dingin. Nah pas di Jepang itu nggak ada yang kayak gitunya, dan dikasihnya adalah yang bentuk yang tradisional kayak gitu. Jadi kita belajar itu bau minyak
kerosin ataupun minyak tanah kayak gitu, itu bau banget. Tapi ya menurut kita nggak apa-apa bau seperti itu daripada kita kedinginan. Dan dulu waktu itu satu kelas Ojicang sekitar berapa ya, ada 6 atau 7 orang gitu kalau nggak salah. Alhamdulillah teman-temannya waktu itu baik-baik ya, mereka juga istilahnya saling support gitu ya. Enak banget kalau menurut Ojicang dulu waktu belajar. Cuma pas di akhir-akhir Ojicang belajar itu sekitar 6 bulan terakhir mungkin ya, ada banyak teman yang sudah pada keluar kayak gitu, dan Ojicang serasa kehilangan teman-teman yang dulu itu. Karena Ojicang pas 6 bulan atau 1 tahun terakhir itu ada teman-teman yang pulang, terus juga kan ada dapat teman baru lagi gitu ya. Mungkin karena harus ini lagi beradaptasi lagi dengan teman baru, jadi Ojicang ya tidak seperti dulu gitu ya Ojicang, karena pas dulu itu benar-benar temennya nyaman banget gitu. Kita bisa ketawa-ketawa, jalan-jalan bareng gitu. Enak banget. Teman-temannya Ojicang, teman asingnya waktu itu ada kalau nggak salah namanya Jericho ya, dari Filipina gitu kalau nggak salah. Terus juga ada teman lain juga dari Malaysia kalau nggak salah namanya Julie ya kalau nggak salah. Cuma nggak begitu jelas, nggak begitu dekat aku sama mereka. Nah di Jepang kegiatan-kegiatannya apa aja, banyak sekali sebenarnya untuk kegiatan-kegiatannya. Kayak misalnya ada yang undokai itu kita ini ya apa namanya, lomba kayak gitu, bisa jadi per kelas, bisa jadi per sekolah, bisa jadi per sekolah ya, kebanyakan terakhir sih per sekolah ya, per sekolah. Jadi sekolah bahasa di sana kita istilahnya di lomba gitu. Waktu itu ada Nika yang sekolahnya Ojicang, terus ada yang Nila sekolah yang lain juga gitu. Cuma kita memang satu company kayak gitu istilahnya, yang atasnya itu ini istilahnya ini tuh perusahaan utama, terus di bawahnya anak perusahaan kayak gitu. Nah, anak perusahaan itu kurang lebih sama sekolah-sekolah juga kayak gitu, dan istilahnya kita berlomba. Itu seru banget sih sebenarnya kalau menurut Ojicang. Itu dilaksanainya beda-beda. Waktu tahun pertama itu dilaksanainya di Shikishima-Koen kalau nggak salah ya, namanya Shikishima-Koen. Itu salah satu koeng ataupun taman yang luas banget, pohon-pohonnya tuh tinggi besar kayak gitu. Terus tahun kedua itu ada di Taikukang di gimnasium ya, jadi enak ya, beda-beda juga ya. Yang paling berkesan mungkin yang pas di Taikukang. Kenapa? Karena waktu itu kita bener-bener yang satu istilahnya pas lomba itu kebetulan yang satu tuh orang asing semua dan satu itu orang Indonesia semua. Jadi kita tuh ngerasa yang bener-bener yang mewakili Indonesia banget gitu ya. Kayaknya bangga banget, padahal lomba itu kalau nggak macam-macam sih. Cuma yang berpas rame itu adalah tarik tambang. Indonesia, Indonesia. Wah seru banget itu. Ojicang seneng banget. Seru banget ya. Dan ya Ojicang juga dapetin guru-guru yang bagus juga gitu di Jepang. Pokoknya banyak hal yang seru. By the way, secara keseluruhan, Ojicang ngasih tahu untuk 1 tahunnya berapa. Kurang lebih salah satu tahunnya itu untuk sekolah bahasa di Jepang kurang lebih sekitar 65 mang. Jadi kurang lebih sekitar 70 juta. Jadi kalau kalian misalnya mau kuliah atau sekolah bahasa Jepang 2 tahun di Jepang, berarti siapkan sekitar ya 65 kali 2, berarti sekitar 130 juta. Itu baru untuk sekolahnya saja ya. Nanti kalian harus siapkan juga biaya apato dan lain-lain. Itu jangan lupa, butuh biaya, memang butuh biaya sekali gitu. Cuma Ojicang di sana agak terbantu karena Ojicang baito juga ya. Jadi baitonya alhamdulillah, jadi sebulan Ojicang bisa, kalau misalnya rajin terus juga kerjaannya bagus, Ojicang bisa nyampe dapat ya kurang lebih sampai 20 juta kali ya segitu. Cuma seringnya Ojicang paling dapatnya sekitar kurang dari 15 karena bisa jadi Ojicang malas baito. Apalagi Ojicang kalau pas musim dingin itu gila dinginnya. Ojicang bayangin naik sepeda dan di jalan itu bersalju. Terus Ojicang naik sepeda ke salah satu tempat bekerja itu yang benar-benar yang gila. Kan perjalanannya juga Ojicang naik sepeda ya, berangin, dingin, bersalju, itu kurang lebih sekitar perjalanannya sekitar 40 menitan ya. Ojicang dulu ada bekerja di namanya Yamato, itu yang Ojicang gak kuat sebenarnya, yang angin dinginnya itu ya. Ojicang kan untuk tangan bener-bener yang kedinginan banget gitu. Makanya ya bener-bener worth it banget lah ya ketika Ojicang hidup di Jepang, bener-bener hidup mandiri ya. Uang itu digunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup di biaya hidup di sekolah dan juga di Jepang ya, untuk makan, minum dan lain-lain. Dan
apakah kemampuan Oji-chan bertambah? Menurut Oji-chan, kemampuan berbahasa Oji-chan ketika sekolah di sana bertambah meskipun tidak bertambah banyak karena Oji-chan memang sibuk dengan Baito. Jadi bagi kalian misalnya berniat belajar di Jepang, silahkan perkuat gitu, jangan seperti Oji-chan yang sibuk dengan Baito, akhirnya belajarnya terlupakan. Ya, semoga kalau kalian bisa dapat kesempatan di Jepang, Oji-chan berharap kalian dapat beasiswa, karena ketika beasiswa itu akan lebih baik lagi. Ya, karena kalau beasiswa kan pasti kan dibayarin ya, jadi kan lebih fokus untuk belajar. Karena Oji-chan juga ngerasa 6 bulan pertama datang ke Jepang itu worth it banget, belajar juga bagus. Karena Oji-chan Baito, Oji-chan belajar itu semuanya kurang lebih seimbang. Tapi ketika setelahnya itu sudah amburadul, karena Oji-chan lebih fokusnya pada bekerja saja, Baito saja. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang mau ke Jepang. Dan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan sekolah Jepang, kalau misalnya Oji-chan bisa bantu dan bisa menjawab, silahkan kalian taruh pertanyaannya di komen di sini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat ya. Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sayonara.